Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Setelah kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, maka disyariatkan dan disunnahkan bagi kita untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal, dan pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang besar melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shama Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian dia ikutkan dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia telah berpuasa 1 tahun penuh. Hal itu kata para ulama kita, karena satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Maka berpuasa di bulan suci Ramadan seakan-akan telah berpuasa 10 bulan lamanya, dan berpuasa 6 hari di bulan Syawal seakan-akan telah berpuasa 60 hari atau 2 bulan lamanya, sehingga totalnya adalah berpuasa selama 1 tahun penuh. Pahala yang sangat besar ini perlu untuk kita jaga. Dan ada beberapa hukum yang berkaitan dengan puasa Syawal ini. Yang pertama, bagi siapa yang masih memiliki hutang puasa dan dia belum mengqadanya, belum menggantinya, maka sebahagian para ulama kita mengatakan dia wajib untuk mengganti puasa Ramadan yang dia lewatkan karena uzur yang syar'i, entah karena wanita yang sedang berhalangan, atau seseorang yang sedang safar, atau seseorang yang sedang sakit. Maka wajib baginya untuk mengqadha puasa Ramadannya, kemudian dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal setelah itu. Kecuali jika bulan Syawal sudah hampir habis, dan kemudian dia belum juga menyelesaikan qadha dari puasanya, maka pada saat itu sebahagian ulama kita mengatakan dia berpuasa Syawal terlebih dahulu, dan kemudian setelah itu dia berpuasa untuk mengganti atau mengqadha puasa Ramadannya yang terlewatkan. Hal itu karena puasa Syawal waktunya sangat singkat, yaitu di bulan Syawal saja. Adapun mengganti puasa waktunya luas sampai dengan datang Ramadan yang berikutnya. Tapi sangat pantas bagi seseorang, sebelum dia berpuasa sunnah, maka sebaiknya dia menyelesaikan puasa wajibnya terlebih dahulu, yaitu puasa Ramadannya, agar supaya dia sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Nabi SAW. Sebagaimana yang Nabi SAW katakan, "Man shoma Ramadan." Nabi SAW isyaratkan untuk berpuasa Ramadan terlebih dahulu, menyempurnakan ibadah puasa Ramadan terlebih dahulu. "Thumma atba'ahu sittan min Syawal." Kemudian setelah itu dia ikutkan dengan 6 hari di bulan Syawal. "Kana kasiyamid dahr." Maka seakan-akan dia telah berpuasa 1 tahun penuh. Yang berikutnya, tidak boleh bagi seseorang yang memiliki hutang puasa kemudian ingin mengganti puasa tersebut, hutang puasa di bulan Ramadan, kemudian dia ingin mengganti puasa Ramadannya tersebut, dan kemudian dia niatkan sekaligus dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Ini tidak dibenarkan oleh para ulama kita, karena mengganti hutang puasa hukumnya wajib, sementara berpuasa di bulan Syawal hukumnya sunnah, maka tidak bisa digabungkan. Hendaklah dia berpuasa mengqadha Ramadannya secara tersendiri dan berpuasa Syawal secara tersendiri. Terkecuali jika dia ingin berpuasa Syawal dan kemudian bertepatan dengan hari Kamis atau hari Senin, maka dia menggabungkan antara puasa Syawalnya, niat puasa Syawalnya, kemudian dia ikutkan dan niat puasa Senin atau puasa Kamis, maka insyaallah ta'ala niat puasa Senin dan Kamis itu bisa ikut pahalanya dengan niat utamanya, yaitu niat puasa Syawal. Kemudian yang berikutnya, puasa sunnah niatnya bisa dikerjakan meskipun sudah melewati waktu subuh, selama dia belum melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasanya sejak masuknya waktu subuh. Jika seseorang terkagetkan misalnya setelah sholat subuh, kemudian dia belum makan ataupun minum dan belum melakukan perkara yang membatalkan puasanya, maka boleh pada saat itu dia kemudian berpuasa dan meniatkan puasa sunnahnya secara umum. Berdasarkan hadis Nabi SAW, apa yang terjadi kepada baginda Rasulullah SAW ketika beliau masuk ke rumah beliau, kemudian bertanya kepada istri beliau, apakah ada makanan yang bisa dimakan? Kemudian istri beliau mengatakan tidak ada, maka Nabi SAW mengatakan, "Idzan ana shaim." Kalau begitu aku akan berpuasa. Ini puasa sunnah secara umum. Namun sebagian ulama kita mengatakan berbeda dengan puasa Syawal. Puasa Syawal harus diniatkan sejak malam hari karena dia hukumnya puasa sehari penuh. Adapun orang yang meniatkan puasa
di pertengahan hari, maka dia hanya mendapatkan puasa sejak waktu niatnya itu, pertengahan hari saja. Ala kulli hal, sebahagian ulama yang lain mengatakan boleh baginya untuk meniatkan meskipun di pertengahan hari selama dia belum melakukan perkara yang membatalkan puasanya. Namun sebagai bentuk penjagaan dan keluar dari perbedaan para ulama kita, bagi siapa yang ingin berpuasa Syawal, hendaklah dia niatkan sejak malam. Dia azamkan niatnya di dalam hatinya bahwa esok dia akan berpuasa Syawal dan dia melaksanakannya selama 6 hari. Entah dia laksanakan 6 hari secara berturut-turut ataukah dia laksanakan 6 hari secara terpisah, tidak menjadi masalah selama dia laksanakan di bulan Syawal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah yang mulia ini dan semoga kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan saudara-saudara kita, ingatkan keluarga kita, ingatkan kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan puasa yang mulia ini, karena pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikutkan dengan 6 hari berpuasa di bulan Syawal secara berturut-turut atau terpisah, kana kasiyamid dahr, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa setahun penuh. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.